Jadi kan abah kau ini suka melemahkan Rabithah Alawiyah. Jadi terkadang itulah yang menjadi pemicu dari Bani Alawi ataupun keturunan habaib semuanya yang merasa tersinggung dengan statement-statement abah kau. Jadi Kalau abahmu nggak nyolek-nyolek perjuangan Habaib, nggak nyolek-nyolek perjuangan HRS, mereka berjuang mati-matian, terus ada yang nyenggol, ya aku nggak terima. Wah, kok jadi begini ceritanya ya? Anda mengatakan bahwa statement-statement saya menyenggol ya, dua Habib yang Anda sebutkan tadi, HRS dan HBS. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa saya melemahkan Rabithah Alawiyah. Yang saya tanyakan, di video yang mana dan di kalimat yang mana yang katanya Anda saya melemahkan Rabithah Alawiyah? Yang Anda katakan statement-statement saya menyenggol HBS dan HRS. Maaf, seingat saya tidak pernah sekalipun menyenggol nama seorang Habib. Ya, statement-statement saya tidak pernah menyenggol dua nama Habib yang Anda sebutkan tadi. Coba cek di YouTube saya atau di medsos saya yang lainnya. Ada di TikTok, Instagram. Yang saya sampaikan itu sifatnya umum, universal. Saya hanya menyebut ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kan memang ada Habibnya. Saya nggak sebut nama loh di situ. Kemudian saya juga ada video, ada seorang Habib, ya, Fulan bin Fulan al-Fulani, mengatakan bahwa status Habib yang bodoh dengan kiai yang alim, ya, kan ada memang. Tapi saya kan nggak sebut nama di situ. Malah Anda yang sebut nama saya, Zulzul Basyaiban Al-Idrisi. Gak ada orang keluarga Basyaiban Al-Idrisi yang namanya Zul kalau bukan saya. Kemudian Anda mengatakan saya melemahkan Rabithah Alawiyah. Kalimat mana yang saya merendahkan? Saya hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan seorang Habib. Anda juga termasuk mengatakan status nasab, ya, Wali Songo. Wali Songo nggak punya keturunan. Kiai-kiai yang mengaku dzurriyyah Wali Songo, mana pengakuannya? Ya, harus datang ke Rabithah Alawiyah. Kalau nggak terima, protes ke Rabithah Alawiyah. Saya bilang, keluarga Wali Songo ini tidak butuh pengakuan Rabithah Alawiyah. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti pasti, di Rabithah Alawiyah nggak tercatat, nggak dicatat, nggak ada datanya. Anda kan sudah tahu. Kami juga sudah tahu. Kenapa Anda ngomong seperti ini? Ini kan semacam jebakan Batman. Saya nggak melemahkan Rabithah Alawiyah. Saya hanya menceritakan fakta dengan logika sederhana. Wali Songo itu berabad-abad sebelum adanya Rabithah Alawiyah itu sudah ada di Indonesia. Mereka hadir di Indonesia, ya, berasimilasi dengan pribumi, melebur. Banyak di antara Wali Songo itu yang diambil menantu oleh kesultanan, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Terus ada juga video yang menjelaskan bahwa kemungkinan, ya, Wali Songo itu kemungkinan leluhurnya dari Abdul Malik. Kan gitu, kemungkinan, belum kepastian. Apalagi yang mengatakan kemungkinan, yang memasukkan datanya ke Abdul Malik, itu ahli sejarah, bukan ahli nasab. Artinya kan sudah jelas bahwa ini hanya kemungkinan, prediksi, bukan kepastian. Ini orang Rabithah Alawiyah sendiri loh ya. Nah kalau ada habaib-habaib yang lainnya yang berbeda dengan Rabithah Alawiyah, ya saya husnudzon saja.
mereka-mereka ini husnuzon. Saya nggak tahu kalau misalnya sampai ada habaib satu dengan yang lainnya kok nggak sama ceritanya. Memberikan informasi tentang nasab Wali Songo berbeda antara habaib satu, antara habib satu dengan habib yang lainnya. Antara habaib dengan Robito Alawiyah, dengan Maktab Daimi. Nah, kalau masih kemungkinan saja, apalagi cuma sampai di Abdul Malik ke bawah tidak dicatat, tidak ada datanya. Berarti kan udah jelas kalau Wali Songo bukan Ba'alawi. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini sehingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sufuna bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar, Arab itu Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Berhenti Beliau di Abdul Malik. Nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Robito Alawiyah yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg. Sanatnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Syarif Zulfikar Basaiban Al-Idrisi. Saya izin untuk mengambil videonya yang tadi. Voice note yang pertama adalah, mungkin kawan-kawan tahu suaranya siapa. Suaranya dia yang kemarin itu manggil Zul. Saya akan mengambil sikap bahwa untuk menghormati yang lebih tua seharusnya nggak seperti itu juga. Karena tentu Syarif Zulfikar Basaiban lebih senior daripada dia. Ya. Jadi sebenarnya nggak layak untuk memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan seperti itu. Artinya kurang sopan ya. Apalagi di sana ada embel-embel Habib. Sebenarnya nggak pantas. Beralih ke topik yang tadi teman-teman, voice note yang tadi teman-teman. Yang saya tangkap adalah dari putri dari Syarif Zulfikar Basaiban yang mengatakan bahwa Syarif Zulfikar Basaiban melemahkan Robito Alawiyah. Saya adalah saksi di mana setiap unggahan-unggahan dari Syarif Zulfikar Basaiban tidak pernah menyebut nama, apalagi dua orang tadi, HBS ataupun HRS. Bahkan ya, setiap ucapan statement yang beliau keluarkan itu hanya karena ada suatu pertanyaan. Kalian semua bisa lihat dari TikTok, mungkin ada orang yang tanya, kemudian ke Syarif Zulfikar Basaiban Al-Idrisi itu menjawab, nanggapi begitu. Ya, dan beliau tidak pernah menyebut, ya sekali lagi beliau tidak pernah menyebut nama dimanapun itu. Saya saksinya di Instagram atau dimanapun, di TikTok, di media sosial beliau tidak pernah menyebut nama. Mengenai Vandenberg teman-teman, siapa sih sebenarnya Vandenberg? Vandenberg bernama lengkap Ludwig Wilhelm Christian Vandenberg yang lahir pada 19 Oktober 1845, kemudian wafat pada 2 Maret 1927, atau mungkin lebih dikenal dengan nama LWC Vandenberg, yaitu seorang orientalis asal Belanda pada zaman kolonial Hindia Belanda
yang terkenal dengan tulisan hasil penelitiannya mengenai keturunan Arab yang ada di Indonesia. Van den Berg secara lebih spesifik menyebut abad ke-15 sebagai abad kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum dari Hadramaut Yaman yang bermarga Asgaf, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Yadrus, Al-Atas, Al-Jufri, Syihab, Syahab, dan banyak marga Hadramaut yang lainnya. Pada abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Patah dan Pati Yunus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar yang ada di Gujarat pada abad ke-15. Pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Azamat Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari Muhammad Syahib Mirbad, ulama besar Hadramaut abad ke-13. Keluarga besar ini terkenal dengan mubalik musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara, dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nur Alam Akbar, dan banyak yang lainnya. Jadi teman-teman, sebenarnya keturunan Wali Songo itu sudah ada. Ya, ketika abad 15 sudah ada di Pulau Jawa, di Indonesia khususnya. Ya. Baru kemudian disusul dengan gelombang berikutnya yang dari Hadramaut Yaman. Itu tulisan dari Van den Berg. Ini besar kemungkinan kita ketahui bahwa Wali Songo itu lebih dulu dari para habaib dari Yaman. Lebih dulu. Ini menurut ahli sejarah Van den Berg. Ya Allah alam bisawab. Jadi teman-teman, mari kita belajar lagi. Kita buka-buka buku, buka-buka referensi, biar wawasan kita itu jauh lebih banyak dan referensi kita lebih banyak, ya, supaya kita tahu akar masalah yang sebenarnya, ya, dan kita bisa mengambil sikap. Terima kasih teman-teman, ya, mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.